It's Black Friday guys, dan ini adalah holiday season, jadi kita akan lihat seberapa ampuh, seberapa kuatnya pergerakan terutama untuk pasar saham dan berita apa saja yang menggerakkan untuk malam ini, terutama karena berhubungan juga dengan market yang akan ditutup lebih awal. Oke, kita lihat langsung ulasannya. Akhir minggu berarti kita akan berhadapan dengan beberapa data ekonomi yang sebetulnya inilah kategori terakhir di minggu ini dan juga berkaitan dengan end of week, berarti juga kaitannya dengan Thanksgiving. Jadi ada beberapa data yang sudah dirilis, tapi juga ada beberapa data yang masih tetap tertahan. Salah satunya adalah GDP dari zona Eropa. Dan kali ini GDP-nya adalah dari Jerman, dan juga diharapkan akan relatif memberikan gambaran secara keseluruhan. Outlook yang paling pantas atau yang paling layak untuk disematkan kepada zona Eropa. Kenapa? Karena Jerman, lagi-lagi kita ingatkan bahwa Jerman adalah salah satu negara besar dengan ekonomi terbesar di zona Eropa setelah Inggris. Tapi tentunya setelah Inggris keluar dari zona Eropa, mau tidak mau semua akan bergantung pada Jerman, dan juga satu lagi adalah Prancis. Nah, kemudian GDP yang lemah tentunya akan mengisyaratkan kemungkinan kemampuan untuk ECB melakukan kenaikan suku bunga sepertinya akan terganggu. Tapi kalau memang itu adalah mau tidak mau sebagai target utama adalah inflasi, ya memang GDP-nya harus mau tidak mau dikorbankan terlebih dulu. Dalam artian, kalaupun misalkan GDP-nya melemah, itulah tanda-tanda bahwa mereka sudah berhasil atau sudah cukup berhasil melakukan kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi. Tapi mungkin dari beberapa pernyataan para pejabat bank sentral dalam hal ini ECB mengatakan bahwa mereka yakin masih butuh satu kali kenaikan atau mungkin beberapa kenaikan. Dan itu yang akan kita coba lihat, apakah GDP-nya masih cukup kuat untuk menjangkau ataupun menerpa efek dari kenaikan suku bunga tersebut. Satu sisi, data dari Jepang sudah dirilis dan kita sudah melihat data inflasi Jepang itu ternyata relatif lebih tinggi. Dan beberapa hal yang mungkin bisa terjadi ke depannya, saya berharap nantinya kemungkinan kita akan lihat tekanan untuk USD Japanese Yen, bukan karena dolar ataupun bukan karena US Treasury, karena memang malam ini juga relatif terbatas, tapi melainkan ada isu yang memungkinkan BOJ akan segera mengubah kebijakan moneternya. Dan itu yang paling efektif menurut saya dibandingkan intervensi mata uang atau mengandalkan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve. Nah, satu sisi lagi data dari Amerika nanti malam di jam 21.45 adalah manufaktur dan sektor jasa. Jadi kita juga akan lihat di sini. Posisinya data ini sebetulnya saya tidak terlalu suka karena posisinya adalah data yang bisa dibilang medium ataupun ya kita sebutnya dengan moderate effect. Karena posisi PMI service, PMI manufacturer itu akan relatif lebih rendah responnya oleh pasar dibandingkan dengan data official ISM. Jadi ada perbedaan di situ, tapi memang ini juga menjadi indikasi ataupun indikator terkait dengan sektor ketenagakerjaan. Karena ini memang jadi komponen baku dari ketenagakerjaan. Jadi kita tinggal lihat saja nanti malam apakah datanya cukup bagus atau tidak. Kemudian, ya ini data ekonomi yang lengkapnya. Jadi Jerman GDP untuk kuartal ketiga ya yang akan dirilis kurang lebih untuk basis tahunannya diperkirakan akan ada di minus 0,3%. Ini yang jadi cukup menarik teman-teman. Sebelumnya minus 0,2%, lalu kemudian sekarang diharapkan atau diperkirakan turun lagi ke minus 0,3%. Kalau memang ternyata dua kali berturut-turut, itu berarti pertanda bahwa Jerman pun sudah dalam kondisi secara teknis resesi. Nah, ini yang juga akan menjadi garis bawah. Apakah mereka akan tetap melanjutkan program kenaikan suku bunga tersebut? Yang berarti juga ancamannya adalah semakin serius kepada perlambatan ekonomi. Nah, satu sisi untuk basis kuartalan juga diharapkan turun minus 0,1% dari minus atau dari 0,0%. Jadi ini adalah secara teknis juga tetap mengarah kepada isu ataupun indikasi adanya resesi di Jerman. Resesi di Jerman itu berarti bad for euro, dan itu akan menekan mata uang euro untuk malam ini kemungkinan akan relatif tetap lebih rendah. Walaupun mungkin efek dari Black Friday cenderung melemahkan US dollar. Jadi ada kecenderungan dolarnya melemah, tapi juga euro akan tetap melemah. Kalaupun misalkan dia memberikan ataupun mendapatkan angin positif dari pelemahan US dollar, saya rasa efeknya akan mirip dengan kemarin, di mana pergerakan ataupun kenaikannya akan relatif terbatas. Nah, di malam hari barulah kita akan bicara tentang PMI dari data Amerika. Itu diperkirakan kurang lebih datanya relatif lebih kecil atau lebih lemah. 49,8 dari level 50.0. Itulah manufaktur, sementara untuk sektor jasanya diperkirakan turun tipis 50,4 dari 50,6. Nah, ini lagi-lagi teman-teman. Catatannya adalah
Fed menginginkan atau ya mungkin bisa dibilang diharapkan datanya relatif lemah supaya bisa mendukung kepada alasan mereka harus segera menghentikan kenaikan suku bunga. Dan ini yang akan memberikan indikasi lebih lanjut apakah di bulan Desember mereka tetap terbuka atau tidak untuk melakukan kenaikan. Sayangnya saya tidak bisa cek CME Fed Watch Tools untuk hari ini karena kemungkinan saya rasa tidak terlalu relevan ya untuk saat ini. Dalam 3 hari terakhir kita melihat angkanya relatif dari 95 ke 98, 99 atau bahkan 100%, dan belum ada figur data ekonomi yang menurut saya itu akan mengubah pandangan market bahwa mereka memperkirakan Fed tetap tidak akan menaikkan di bulan Desember. Nah, ini berarti data nanti malam, kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, maka itu akan membuat dolar tentunya akan mulai penguatan. Dan berarti gold ataupun yang lainnya itu akan berpotensi turun. Dan sebaliknya, kalau misalkan datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, dan itu yang diharapkan market, maka kemungkinan dolar akan melemah. Dan itu berarti sesuai dengan apa yang digambarkan dari Black Friday, efeknya melemah terhadap US dollar, lalu kemudian gold dan juga pasar lainnya akan cenderung positif. That means kita mungkin bisa dapatkan momentum di mana rally untuk Black Friday, terutama untuk pasar saham, bisa saja terjadi, walaupun dengan catatan pergerakan relatif terbatas, karena marketnya relatif ya tutup lebih cepat. Oke, what moves market? Apa yang menggerakkan market? Ada 3 poin utama yang saya garis bawahi sini. Yang pertama, saya langsung tertuju kepada Gaza. Oke, ada gencatan senjata yang 2 hari yang lalu kita sudah sempat umumkan, kemudian ditunda dan katanya harus Jumat. Dan menurut kabar terbaru yang saya dapatkan sudah on the way. Dan jadi kita harapkan ini gencatan senjata yang relatif tenang, damai 4 atau 5 hari ke depan. Saya rasa ini adalah hadiah untuk Thanksgiving ya. Jadi kemungkinan juga mereka juga sedang merayakan seasonal, liburan, dan lain-lain. Jadi sehingga kemungkinan gencatan senjata ini diharapkan akan tumbuh momentum untuk perdamaian. Hopefully seperti itu ya. Tapi sayangnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa setelah gencatan senjata ini hati-hati, perang masih berlanjut. Jadi saya cukup penasaran apa yang akan terjadi 4 atau 5 hari ke depan. Saya tidak peduli dengan kondisi yang katanya pertukaran sandera, tapi kondisi ini yang memungkinkan terjadi peperangan lebih lanjut apa tidak, karena Perdana Menterinya sendiri yang mengatakan hal tersebut. Tapi semoga saja posisi pertukaran sandera ini menjadikan momentum yang bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan, sehingga terjadilah perdamaian yang lebih konsisten. Kemudian yang kedua adalah Thanksgiving Day, dan ini adalah market di mana marketnya kecenderungannya dengan pergerakan yang relatif terbatas, jam operasional yang terbatas, maka hati-hati di malam hari teman-teman. Terutama setelah rilis data 2145 yaitu PMI Manufacturing dan juga Service dari Amerika. Saya perkirakan mungkin maksimum di jam 11 itu sudah selesai. Respon market biasanya kecenderungannya sudah mulai sideways di atas jam 11 menjelang sampai penutupan jam 1. Jadi jangan sampai terjebak, Anda terlalu ngoyo, terlalu memaksakan diri, ternyata tidak bisa exit. Dan saya tidak sarankan untuk overnight, terutama untuk dari hari Jumat menuju ke Senin. Walaupun ada Cyber Monday yang biasanya juga efeknya positif untuk pasar saham. Tapi hindari saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah inflasi Jepang yang ternyata dirilis tetap di atas 2%. Ada apa? Kondisinya CPI intinya sedang atau tetap berada di 2,9%. Dan ini relatif naik tipis ya, 2,8% di bulan lalu. Tapi catatannya adalah ini adalah kenaikan kurang lebih selama 19 bulan berturut-turut. Saya agak curiga ini akan memicu kemungkinan atau bahkan mendesak kepada BOJ untuk melakukan perubahan kebijakan. Tapi sayangnya sampai detik ini pun tidak ada tanda-tanda hal tersebut. Jadi kita akan lihat posisinya apakah itu memungkinkan untuk dia terpaksa keluar dari suku bunga negatif apa tidak. Beberapa analis, beberapa market participant menilai kemungkinan posisi ini bisa memaksa dan paling cepat kemungkinan akan terjadi perubahan kebijakan suku bunga itu di bulan April tahun 2024. Cukup lama ya, 3 atau 4 bulan ke depan. Tapi kita akan lihat di sini teman-teman. Satu tandanya yang pernah disampaikan oleh Katsuo Ueda adalah kenaikan inflasi yang tetap konsisten di atas jalur atau di atas target 2% mereka. Kemudian yang kedua adalah kenaikan atau pertumbuhan upah. Dan yang ketiga adalah terkait dengan permintaan domestik yang juga harus meningkat. Jadi 3 poin utama itulah yang akan menjadi indikasi apakah BOJ akan segera mengubah kebijakan dari moneter longgar menjadi kebijakan moneter yang ketat. Longgar ditandai dengan suku bunga rendah, suku bunga yang relatif dipangkas, dan itu sudah berada di suku bunga negatif selama kurang lebih 17 tahun berturut-turut.
Dan sekarang kita akan coba lihat apakah ini bisa memberikan indikasi BOJ segera mengakhiri suku bunga negatif. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan keluar dari ataupun ya dihapuskannya kebijakan yield curve control. Nah, kalau misalkan dua itu yang sudah terjadi, maka tidak diperlukan lagi yang namanya intervensi mata uang. Bahkan tidak perlu lagi bergantung kepada Federal Reserve. Cuman untuk saat ini, kelihatannya mau tidak mau, kita masih tetap bergantung kepada Federal Reserve dan juga data Amerika. Jadi, USD Japanese Yen kemungkinan bisa saja turun kalau memang harapannya adalah terkait kebijakan moneter yang akan berubah. Nah, pertemuan berikutnya yang paling mendekati adalah untuk BOJ sendiri di tanggal 18 dan 19 Desember. Jadi kita tunggu saja clue berikutnya dari sang gubernur, yaitu Katsuo Ueda. Saya jadi ingat, kemungkinan kita tanggal 13-nya dapat keputusan dari Federal Reserve, dan lalu kemudian dilanjutkan 18-19 Desember itu dari BOJ. Kalau misalkan Federal Reserve di tanggal 13 tetap mempertahankan suku bunga seperti yang diharapkan oleh market, walaupun memberikan indikasi dot plotnya tidak ada kenaikan di tahun depan, maka kemungkinan bisa jadi semakin dekat, semakin besar kemungkinannya BOJ keluar dari suku bunga negatif di pertemuan bulan 18. Atau setidaknya mereka mulai mempertimbangkan dan mengatakan hal tersebut. Dan itu akan jadi satu sisi yang menarik, di mana USD Japanese Yen mungkin saja di akhir tahun akan mengalami penurunan. Tapi masih ada beberapa minggu ke depan untuk menunggu hal tersebut. Ya, it's Black Friday teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini efek penjualan dari toko-toko ataupun ya retailer, yang disebutnya retailer di Amerika. Efeknya baru kelihatan atau bisa kelihatan dari 1 minggu sebelum sampai 1 minggu setelah Thanksgiving. Dan itu akan menjadi sorotan utama, terutama Black Friday akan dilanjutkan dengan Cyber Monday. Jadi kedua hari itu biasanya akan terjadi aksi ataupun aktivitas belanja, shopping. Nah, hasil shopping ini yang akan menjadi indikator apakah ekonomi Amerika cukup sehat atau tidak. Sayangnya, di tahun ini karena kita tahu inflasinya juga relatif masih tinggi, ya walaupun tidak terlalu tinggi-tinggi amat dibandingkan tahun lalu ya. Tahun sekarang kita masih berada di teritori 3,2%. Setidaknya itu data di bulan terakhir, di bulan kemarin, bahwa inflasi year on year itu berada di 3,2%. Nah, masalahnya adalah inflasi tinggi ini dikhawatirkan akan mengganggu efek dari penjualan tersebut, di mana diperkirakan konsumen akan melihat terlalu mahal. Oleh karena itu, apakah diskon besar-besaran ini akan mujarab, akan efektif untuk memancing minat pembeli dari masyarakatnya apa tidak? Kalau ya, maka ini akan mempengaruhi apa yang terjadi di bulan Desember yang kita sebut dengan Santa Claus Rally. Jadi jangan lewatkan teman-teman. Kalau indikasinya Black Friday ini berhasil menunjukkan tingkat daya beli yang cukup kuat, maka Santa Claus Rally dipastikan akan jauh lebih besar kemungkinannya terjadi di bulan Desember. Dan itu berarti 1 minggu menjelang akhir bulan Desember. Well, Anda punya kesempatan. Jadi Black Friday menjadi indikasinya, lalu kemudian nanti di bulan Desember Anda sudah siap untuk melakukan action. Nah, sebaliknya, kalau ternyata Black Friday-nya lemah, maka itu akan mengindikasikan agak relatif kurang untuk potensi ataupun peluang Santa Claus Rally di bulan Desember. Jadi, tunggu apa lagi? Itu yang harus Anda manfaatkan selama 1 sampai 1,5 bulan terakhir ini. Dan kita akan mencoba melihat dari efek pergerakan nanti malam, terutama kaitannya dengan emas, bagaimana nasibnya, dan juga saya masih penasaran, apakah crude oil akan mulai kenaikan atau tidak. Kita akan bahas di live streaming nanti sore.